Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Andi dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi kelas 2F. Hari ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya mata kuliah biopsikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin MC yang dengan judul Hubungan Antara Dukungan Keluarga pada Pasien Stroke. Apa sih stroke itu? Stroke adalah penyakit cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian aliran darah dari oksigen ke otak. Aliran darah ke otak dapat berkurang karena pembuluh darah otak mengalami penyempitan, penyumbatan atau pendarahan karena pecahnya pembuluh darah. Menurut Lili dan Catur tahun 2016, stroke terjadi akibat pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyumbatan dan ruptur. Kekurangan oksigen menyebabkan fungsi kontrol gerakan tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi, menurut Feske tahun 2021. Menurut BKKBN tahun 2009, penyakit stroke dan jantung diperhitungkan penyakit degeneratif usia di atas 60 tahun. Saat ini stroke bisa terjadi pada usia berapapun dan terjadi pada lebih dari 65 tahun dan hampir 25% terjadi di bawah usia 65 tahun. Peningkatan kejadian stroke pada individu usia 20 hingga 25 tahun memiliki dampak hingga penurunan produktivitas. Stroke merupakan penyakit yang termasuk urutan ketiga penyebab kematian di dunia setelah jantung dan kanker. Stroke juga merupakan penyakit yang menyebabkan kecacatan serius dan permanen nomor 1 di dunia. Di dunia, serangan stroke terjadi pada 15 juta orang. Dari 15 juta orang tersebut, 5 juta orang meninggal. 15 juta yang lainnya bertahan hidup, namun mengalami cacat permanen dan hidup bergantung kepada keluarga dan masyarakat. Serta 15 juta orang sisanya sembuh, seperti semula sebelum terkena stroke, menurut WHO tahun 2010. Menurut WHO, stroke merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada umur 60 tahun dan urutan kelima penyebab kematian pada umur 15 sampai 59 tahun di seluruh dunia. Sebanyak 3 juta perempuan dan 2,5 juta laki-laki meninggal akibat terserang stroke di setiap tahunnya. Di Amerika, stroke telah menyebabkan kematian sebanyak 130.000 orang dan menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 5 menurut CDC tahun 2015. Rata-rata setiap 4 menit ada 1 orang yang meninggal akibat stroke. Yang pertama itu ada bagian dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat berpengaruh pada penderita stroke. Menurut Friedman tahun 2010, dukungan keluarga sangat berperan dalam suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga untuk memberikan kenyamanan fisik dan psikologis pada saat seseorang mengalami sakit serta memberikan dukungan sosial. Dukungan keluarga terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Dukungan instrumental dilakukan dengan memberikan terapi rehabilitasi, sedangkan dukungan penghargaan diberikan dalam ucapan terima kasih dan perhatian menurut Wurtaningsih 2012. Dukungan keluarga sangat berperan dalam fase pemulihan serta upaya meningkatkan kemandirian, percaya diri, dan meminimalkan kecacatan. Jenis dukungan yang dapat diberikan keluarga adalah dukungan psikososial, yaitu dukungan psikososial. Mendukung psikososial terkait relevansi konteks sosial dalam menghadapi masalah dan dalam menghadapi masalah psikososial yang dihadapi individu peristiwa stres. Mendukung aspek sosial terbesar datang dari dukungan keluarga. Untuk dukungan keluarga memainkan peran penting penderita sulit sembuh. Pikirkan ke depan dan bentuk hidup Anda lebih signifikan, menurut Melissa 2012. Panduan wawancara
Yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah yang digunakan biopsikologi dengan tema hubungan antara dukungan keluarga pada pasien stroke, yaitu observasi wawancara, yang dimana observer mendatangi secara langsung ke kediaman partisipan. Sebelum observer melakukan observasi wawancara, observer datang ke rumah partisipan dan menemui langsung pihak keluarga untuk mengajukan izin mengadakan penelitian dengan metode observasi wawancara, yang dimana pasien stroke tersebut dengan izin tentunya melakukan wawancara observasi nanti. Observer menjelaskan secara jelas kepada pihak keluarga mengenai tujuan observasi wawancara. Observasi tidak hanya menjelaskan tujuan penelitian, namun juga menjelaskan manfaat-manfaat dari penelitian observasi wawancara yang akan dilakukan kepada pihak keluarga dari partisipan. Lalu ada hasil observasi dan wawancara. Observer melakukan sesi wawancara bersama dengan pasien dan keluarga pasien. Dilihat dari jawaban yang diberikan baik dari pasien itu sendiri maupun keluarga pasien, kurang lebih sama, yaitu pasien atau partisipan pernah mengalami jatuh dengan benturan di kepala yang cukup keras pada saat partisipan berusia 9 tahun. Namun, setelah tragedi tersebut, semuanya berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Tidak ada gejala maupun tanda-tanda pada pasien jika akan menuju pada sebuah penyakit tertentu. Partisipan menyatakan bahwa pada saat usia sekarang ini, yaitu pada usia 35 tahun, ketika partisipan sedang mengendarai kendaraan sepeda motor, tiba-tiba tubuh partisipan lemas dan bagian kiri tubuh partisipan tidak bisa digerakkan sehingga partisipan kejang mendadak dan tersungkur dari motor. Dari pernyataan keluarga partisipan bahwa saat kejadian itu, partisipan masih bisa untuk menggerakkan tangannya untuk menghubungi keluarga partisipan yang sedang berada di rumah. Setelah itu, pihak keluarga partisipan yang berada di rumah mendatangi melihat kondisi partisipan yang berada di TKP. Lalu menurut yang disampaikan oleh partisipan, sampai saat ini dokter masih belum mengetahui masalah dan penyebab jelas dari penyakit yang dialami oleh partisipan, yang dimana akhirnya pada bulan Oktober atau November 2023 mendatang akan dilakukan tindakan rekam otak untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jelas mengenai penyakit yang dialami oleh partisipan. Apakah akan tetap terus mengonsumsi obat, terdapat pengurangan dosis atau jenis obat yang diminum pasien, pemberhentian konsumsi obat yang diminum pasien, atau mungkin nanti akan ada tindakan pengobatan yang lebih lanjut lagi. Temuan dari penelitian kali ini adalah jika dilihat baik dari keterangan partisipan maupun pihak keluarga, yaitu bahwa dokter yang bersangkutan pun sampai sekarang belum bisa mengetahui penyebab jenis dari penyakit yang dialami oleh partisipan. Banyak dugaan yang datang dari dokter mengenai penyakit partisipan, namun belum ada penjelasan yang jelas dari dokter mengenai penyebab penyakit yang dialami oleh partisipan. Partisipan mengatakan bahwa beliau pernah diambil tindakan yaitu operasi di kepala belakang, dan dokter menemukan bahwa pembuluh darah pada otak bagian kiri partisipan pecah, dan bagian tersebut hampir ditutupi penuh dengan darah yang dimana bagian tubuh sebelah kiri partisipan tidak bisa digerakkan. Partisipan mengatakan bahwa dokter mengoperasi kepala bagian partisipan dan menemukan pembuluh darah otak bagian kiri partisipan pecah dan dibersihkan sedikit demi sedikit oleh dokter yang bersangkutan. Bagian kedua ada diskusi dan saran. Diskusi kali ini, bagian penting dari laporan tugas akhir biopsikologi adalah pembahasan mengenai bagaimana stroke itu dapat berjalan, proses seperti apa yang dihadapkan jika mengalami stroke, serta pembahasan mengenai pentingnya dukungan keluarga terhadap psikologis pada pasien stroke. Saran bagi anggota keluarga diharapkan untuk menciptakan suasana yang baru agar anggota keluarga yang mengalami stroke lebih tenang. Situasi yang tenang akan menghindarkan dari emosi dan depresi yang nantinya akan berakibat pada ketidakmandirian. Anggota keluarga harus terus-menerus memotivasi agar orang pasca stroke terus berlatih. Selain itu, tetap mempertahankan atau meningkatkan kondisi kesehatan agar tidak mengalami stroke serangan kedua. Selanjutnya ada tentang klien kami atau tentang klien saya, partisipan. Partisipan kali ini
mengalami penyakit stroke dengan inisial AR, jenis kelamin laki-laki, berusia 35 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 19 Mei tahun 1988. Dan pihak keluarga partisipan, yaitu istri dari partisipan sendiri, berinisial YA, jenis kelamin perempuan, berusia 34 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 26 Juli 1989. Dan berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya ambil dan saya gunakan untuk penelitian kali ini. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.